Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Moingo SPDI. Saya merupakan mahasiswa PPG BED 1 kategori 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Kota Gorontalo. Dalam video ini saya akan menampilkan modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topik mengelola sampahku menjadi karyaku. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik. Alhamdulillah adik-adik hari ini semangat ya. Semangat, mana semangatmu? Semangatku. Ya, baik. Ya, sebelum kita masuk pada materi hari ini kita belajar tentang profil pelajar Pancasila P5 ya. Jadi Ibu cek dulu kehadiran adik-adik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Hadir? Ya, alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah. Jadi untuk memperlancar kita belajar, kita berdoa, kita buka hari ini pembelajaran kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, adik-adik Ibu masuk pada tujuan. Tujuan kita hari ini adik-adik ya akan mengetahui bagaimana kita mengelola sampah menjadi karya kita. Ya, kita tahu banyak sampah di mana-mana kan? Ya. Nah, banyak kan? Ya, banyak sampahnya. Itu kita akan adik-adik harus tahu bagaimana cara kita mengelola sampah hari ini. Nah, ya. Kemudian yang pertama yang menjadi tujuan pembelajaran adik-adik ini ya, memahami konsep gaya hidup berkelanjutan tentunya mengelola sampah ya. Kemudian jenis-jenis sampah organik dengan manfaatnya. Itu kita mengenal dulu ya. Mengenal sampah organik itu seperti apa dan sampah organik yang bagaimana. Oke, baiklah adik-adik, supaya kamu bisa mengetahui mana sampah organik dengan anorganik, silakan dicermati dulu atau dilihat ya tampilan video yang Ibu putar hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya juga. Happy watching adik-adik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat. Tadi yang ngomongin sampah organik Sudah. sekarang adik-adik Ibu ajak keluar, silakan kita mencari sampah. Sampah yang berbentuk bisa kita buat menjadi karya, ya, menjadi karya. Oke, boleh keluar ke semua mencari sampah di luar. Coba adik-adik, kamu di sini sudah berada di lingkungan sekolah, ya. Jadi kita akan mencari sampah, mana sampah yang basah dan mana sampah yang kering. Kemudian mana sampah yang bisa kita daur ulang menjadi karya kita, menjadi baik ya. Oke, Ibu beri waktu 2 menit, silakan. Oke adik-adik, tadi kalian sudah berjalan-jalan di lingkungan sekolah, sudah mencari sampah ya. Sudah dapat sampahnya? Sudah. Sampah yang bisa kamu buat sebentar menjadi karya kamu yang menjadi cantik ya. Ya. Coba Ibu perlihatkan
itu kita akan kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, mana sampahnya yang kamu dapat tadi? Ini. Tetap dicatat di buku ya. Ya. Kita akan bagi kelompok. Itu akan mencatat apa yang kamu dapatkan tadi di lingkungan sekolah, ya. Bisa? Dan mana yang diangkat dulu tapi didapat tadi diangkat. Oke, ada botol plastik, ada sedotan es ya, dan ada apa lagi? Stik ya, stik es. Ya, kita lihat dulu, coba dilihat dulu di video ini atau di gambar ini yang aku akan tampilkan. Seperti membuat sampah itu yang kamu dapat tadi itu, sampah stik dari es krim itu menjadi seperti tempat pensil yang cantik ya. Bisa juga kita akan buat menjadi tempat tisu atau tempat bunga ya. Tempat bunga ya yang cantik. Banyak bisa kita buat menjadi bingkai foto dari mana? Dari bahan ini stik, kemudian dari sedotan es ya. Ya, coba adik-adik lihat dulu. Ya. Yang bisa kita buatkan ini gambarnya ya, ada seperti kita akan buat menjadi tempat tisu yang daripada ini sedotan ya. Kemudian bisa juga kita buat menjadi apa? Iya, tempat pot bunga yang kecil manis, kemudian dengan tempat pensil. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita pengenalan bahan-bahan hari ini ya, Ibu akan bagi kelompok supaya minggu depan ya, kamu pada saat kita mau aksi ya, kamu sudah terbagi kelompoknya. Membawa bahan-bahan yang seperti tadi yang ada di sampah di rumah ya, dibawa ke sekolah itu. Bisa juga yang bukan berbentuk sampah atau sisa-sisa yang kamu beli di toko seperti sedotan es itu kan ada ya yang dibeli. Oke, jadi ibu bagi kelompok ini, kelompok 1 yang namanya Assalam ya, ini kelompok 2 namanya Al-Mu'min, yang ketiga kelompok 3 Al-Malik, dan yang kelompok 4 Al-Qudus. Sudah ingat ini? Jadi nama kelompoknya ini sudah diingat teman-temannya? Sudah. Oke, ibu akan beri tugas ya, itu. Ini setiap anggota kelompok kerjasama nanti di rumah. Di sini pertemuan kita, pengenalan kita hari ini tentang bahan-bahan mengolah sampah menjadi karya kita yang baik. Ya, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Walhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, adik-adik hari ini semangatnya luar biasa ya. Ya, alhamdulillah ini kita sudah pertemuan yang yang selanjutnya ya, dalam belajar tentang P5 profil pelajar Pancasila. Iya, kita akan mempraktikkan. Apalagi kemarin kita sudah pertemuan awal pengenalan ya, sama kontekstualisasi kemarin kita sudah, adik-adik sudah tahu yang bagaimana itu membuat apa? Mengolah sampah menjadi karya kami. Ya, lakukan kesepakatan kelas ya. Pada saat sebentar kamu melakukan kegiatan, pada saat izin harus mengajukan tangan ya. Kemudian tidak ada yang keluar masuk dalam kelas ya. Kalau ada yang mau tidak ada yang makan pada saat bekerja atau kerja kelompoknya itu akan dinilai ya. Karena hari ini kita akan kerja kelompok ya. Ya. Jadi pada asesmen awal ibu ingatkan adik-adik itu harus sudah tahu bagaimana sampah itu kita buat menjadi karya yang baik, kita kelola ya. Kemudian apa manfaat sampah tersebut ya? Sampah yang bisa didaur ulang, anorganik, dengan yang bukan anorganik ya.
Ingat ya, baik-baik. Ibu akan lihat sebentar setelah melakukan asesmen awal ini. Adik-adik bisa itu yang bagaimana itu kita mengolah sampah yang menjadi baik. Saya Bu, jadi dari alat-alat yang kita bahan yang kita sampah bisa menjadi tempat pensil dan tempat tisu dan lainnya. Sampah yang sudah tidak bisa digunakan lagi ternyata bermanfaat sangat banyak. Oke? Iya. Sekarang coba sudah bawa bahan-bahannya kan? Sudah. Sebelum kita praktik, Ibu perlihatkan dulu cara membuat, ya. Kan di depannya. Dilihat baik-baik karena sebentar kamu harus mempraktekkan. Ini stick ya, stick es krim yang akan kita buat menjadi tempat pensil ya, atau pas. Oke, contohnya. Lihat baik-baik, lihat. Kita lihat sebentar bagaimana cara membuatnya. Perlihatkan supaya adik-adik bisa tahu ya, yang sampah kamu kumpul itu bisa digunakan menjadi cantik tidak? Cantik. Coba lihat dulu ya. Halo ya, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek caranya membuat tempat pensil yang menarik bagus banget dari botol bekas minuman ini. Nah, bagaimana cara membuatnya guys? Ayo langsung saja kita praktekkan. Yang pertama ini kita siapkan botol bekasnya, potongan. Ini tadi sudah kami potong sedikit, kemudian kita potong di bagian sini. Jadi tidak usah tinggi-tinggi, ini seperlunya aja, atau kalau kita paskan dengan pensilnya. Oke, baiklah. Tadi sudah lihat bagaimana caranya ya dalam mengolah sampah menjadi karya kamu yang cantik ya. Baik dari sedotan, es maupun stick es ya. Oke, jadi adik-adik coba Ibu akan mulai dalam proses memotong ini botolnya ya. Disediakan gunting atau cutter-nya di atas meja saja. Oke, jadi silakan adik-adik mana kita kelompoknya. Jadi semua kerja ya. Ya, coba. Nah, itu digunting saja itu sedikit ininya, digunting kan ini terlalu panjang. Tadi kan sudah lihat caranya. Nah, coba digunting, ayo. Yang kelompok ini akan cepat dan awal. Jadi kita coba waktu ya, waktunya cuma sebentar. Sudah digunting, oke sudah jadi ya. Lihat tadi kan prosesnya bagaimana caranya. Iya. Ini sudah digunting. Sudah jadi. Oke. Kelompok yang sana sudah? Mana kelompok yang ini dulu? Mana yang digunting? Nah, ini kelompoknya ini. Aduh. Oke adik-adik, karena waktunya sudah cukup, jadi kita tutup dulu ya. Sampai di sini disimpan dulu, jangan dibuang ini. Ya. Simpan. Nanti kita akan buat lagi, sambung di minggu depan nanti lagi ya. Ya, ini tadi baru menggunting kan? Nah, di minggu depan kita sudah mulai. Dan ini yang belum lengkap bahan-bahannya silahkan dilengkapi ya, dibawa kembali. Oke, cukup sampai di sini. Jadi insya Allah kita akan membuat lagi sampai jadi ya. Iya. Oke, kan adik-adik mempersiapkan barang-barangnya, disimpan saja. Tapi jangan sampai ada yang tadi sudah sempat digunting atau di ini, itu disimpan saja ya. Nanti dibawa kembali lagi ya. Kita kembali minggu depan. Oke. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adik-adik. Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa Allah. Sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah sarapan ya. Jadi hari ini kita akan lanjut ya dengan materi yang kemarin.
Sekarang kita masuk pada kegiatan inti atau kegiatan awal ya. Kita akan melanjutkan proses praktek kita yang minggu lalu. Masih ingat yang minggu lalu? Masih. Kembali itu bahan-bahannya. Dipotong-potong kemarin sudah ada. Oke, di bawah ya. Mana yang kelompok ini mana? Iya. Karena kalau hilang nanti susah. Karena hari ini kita tidak akan ada proses menggunting lagi ya. Kita sudah masuk di aksi hari ini ya. Di kegiatan aksi, jadi sudah proses. Langkah kita hari ini yang harus bisa kita capai dapat mewujudkan ide dan rencana kamu menjadi produk yang nyata. Dan kemarin kamu buat itu akan menjadi nyata. Mana itu sampah, mengelola sampah menjadi karya kamu. Seperti apa itu? Kita akan lihat sebentar ya yang sudah jadi ya. Oke? Iya. Jadi semua bahan-bahan yang kemarin itu keluarkan saja, kita lanjutkan saja karena waktunya cuma singkat ya supaya bisa selesai. Nah, jadi setiap kelompok gunting atau melem ya, dilem saja itu yang sudah tinggal dilanjutkan. Oke, silakan. Oke. Mana-mana. Kelihatan kembali yang kemarin pernah kamu nonton ya? Iya. Kamu tidak lupa? Nah, yang memang kayak yang membuat sticknya begini. Sedotannya sudah kita pendek semua melingkar ke botol ini. Kemudian untuk selanjutnya kita potong. Untuk sedotan ini kita potong dengan tingginya botol ya guys ya. Kalau misalnya mau di nah ini guys, kemudian untuk selanjutnya kan Gunting itu. Gunting. Iya. Kemudian siapa yang cepat boleh juga. Kasih serasi ini kalau begini kan tidak baik ya, harus diluruskan. semakin menguatkan kebebasan. Yang lain memotong, yang lain palem, cepat kan? Nah, ini dia punya sudah mulai jadi. Nah, seperti ini jadi banget, semangat banget. Jangan lupa kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dikasih keluar lemnya, kemudian dikirim ya. Kupasin kupas. Karena ibu sudah lihat ya hasilnya, ini ada yang sudah ada hasilnya tapi belum juga selesai ya. Ini tapi sudah menghampiri ya. Mana yang sticknya? Tidak ada yang stick. Ini ada sticknya juga digunakan juga ini. Ya oke. Jadi kalau karena waktunya juga sudah mau habis, cukup sampai di sini dulu ya. Ya, jadi kita akan berdoa kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi besok. Minggu depan Ibu lihat sudah ada yang kalau ini kan di sini belum selesai, di rumah bisa dilanjutkan ya. Bisa dilanjutkan. Kemudian minggu depan itu karena hari ini Ibu lihat cuma sedotan semua. Nah, minggu depan kita akan membuat yang stick ya. Jadi cukup sampai di sini karena hari ini cuma sedotan. Ibu lihat yang banyak yang membuat itu tempat pensil dari sedotan. Minggu depan insya Allah tetap dibawa barangnya lagi karena waktunya sudah habis. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi hari ini dengan masih
Masih dengan judul yang sama ya. Ini kita masih masuk dengan materi yang sama, tapi kita sudah masuk di aktivitas 4 ya. Aktivitas 4 otomatis yang kamu buat kemarin, karya kamu kita masih dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Masih dengan mengolah sampah menjadi karya kita yang manis ya. Bukan manis, yang cantik ya. Oke. Karena adik-adik mulia juga sudah suka membuat yang seperti saya punya ini belum jadi, wadah buat di rumah belum jadi juga ya. Kemudian dilanjutkan lagi di sini. Pokoknya beginilah kamu supaya menjadi orang yang bisa kreatif ya. Bagaimana sampah itu kamu olah yang sudah kemarin menjadi baik atau menjadi karya kamu ya. Ibu cek dulu masih ada yang kelompok 1 dalam kamu punya di bawah, masih ada yang kemarin yang belum jadi dan baru jadi setengah ya. Nah, kemudian di bawah itu di alas dos, ada dos ya? Ada. Nah, tidak, dos yang agak besar. Kenapa? Kemudian yang ini ada juga ya? Ya, ini sudah di bawah pitanya lagi, hiasannya ya. Bagus. Bawah hiasan. Bukan dihias, bisa juga nantinya kita akan jual ini ya. Kita akan pamerankan di luar. Di rumah ini tidak bekerja. Tidak, usahakan ini sudah jadi ya. Yang sana mana? Ibu masuk. Sudah, ini sudah mulai cantik, manis dan tapi tidak terlalu terlem. Pakai itu apa dulu double tips. Tuh supaya dia sampai gagal ya. Oke, berarti masih ada semua ya. Sekarang kita buka kegiatan kita hari ini. Ibu ucapkan saja dengan basmalah ya, supaya adik-adik sehat selalu dan semangat dalam bekerja karya kalian. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sebentar bekerja, ibu akan nilai kerja kelompoknya sebentar. Mana yang cantik, mana yang tidak, itu akan diberi nilai. Ya, oke? Nah, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana yang jadi kelompoknya menjadi utuh karyanya. Hari ibu lihat yang jadi itu cuma yang banyak yang ini yang kalian buat. Sedangkan kita kemarin yang kita olah ada berapa? Ada stick es krim ya. Nah, itu juga bisa digunakan menjadi bingkai foto atau tempat pensil. Tapi ibu sudah perhatikan semua kelompok yang digunakan kenapa cuma ini? Ini ada ini ya. Ini kalian sudah membawa lagi yang ini ya. Sekarang yang hari ini ibu lihat yang membuat yang ini ya. Ibu lihat. Ada ibu punya contohnya yang ibu sudah buat di rumah kemarin ya. Nih. Cantik tidak? Cantik. Nah, ini kan ya gagal. Hias-hias. Kalau sudah jadi nantinya kamu bawa pulang ke rumah kalian punya karya, kemudian dihias begini ya. Seperti ini, oke? Oke, baiklah adik-adik ya. Tadi ibu sudah memperlihatkan ibu punya ini ya, yang cantik yang dibuat di rumah. Jadi hari ini kamu membuat sampah stick menjadi pot bunga atau vas bunga ya. Nah, ini di dalamnya ada. Nantinya kalau tidak sempat membawa bunga hari ini bisa besok dibawa dipasang di rumah ya sama gabusnya. Oke, jadi hari ini yang kita praktekkan adik ini yang akan nilai hari ini ya, yang stick. Oke, silakan dikerjakan. Iya, mantap. Itu dia punya kreasi ya. Dia kasih warna. Bisa juga diikat, bisa juga diberi warna atau apa ya. Oke? Iya. Oke, karena ini sudah habis, cukup sampai di sini. Nanti minggu depan semuanya
ini yang belum selesai, ada yang kelompok belum selesai, dilanjutkan di rumah di bawah yang sudah jadi ya. Dan dipresentasikan dari masing-masing kelompok minggu depan ya. Nah, presentasikan di depan kelas ini. Ini apa? Kemudian kalian membuat apa dari apa itu dipresentasikan ya. Oke? Sudah dengar ini? Sudah. Oke, kita kembali ke rumah. Sama-sama diatur dulu yang ada di atas meja, disimpan dan dibawa kembali ulang. Minggu depan sudah tidak ada yang modelnya seperti ini di bawah ya? Iya. Sudah jadi cantik. Ya. Oke. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini yang keempat. Ya. Nah, ini aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, alhamdulillah hari ini masih semangat ya. Ya, Ibu lihat semuanya hari ini hadir ya. Kita sudah masuk pada pertemuan kelima ya. Masih dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yakni mengolah sampah menjadi karya kita yang baik ya. Nah, kemarin adik-adik ada karyanya yang dibuat pertemuan keempat. Sudah jadi, Ibu suruh bawa kembali kan di rumah. Nah, sudah ya? Sudah. Ada dibuat itu, ada dikerjakan? Ada. Masing-masing kelompok biar cuma satu saja atau baik yang bentuk sedotan atau stick ya, stick es, oke? Jadi sebelum kita Ibu mengecek kembali atau sebentar akan dipresentasikan. Oh, Ibu, apa saya punya Ibu? Saya akan jelaskan bagaimana cara saya membuat ini menjadi ini. Bagaimana cara saya mengolah sampah ini sehingga saya sudah membuat menjadi karya yang gagah. Yaitu akan dipresentasikan sebentar masing-masing kelompok di depan kelas. Oke, cantik ya. Ini teman-teman yang kelompok lain coba lihat. Ini dari kelompok Salam. Kemudian yang kelompok ini mana? Oke, aduh. Akhirnya kelompok ini jangan lupa nama-namanya ditaruh, nama kelompoknya ya. Nah, mana yang sana? Diangkat ya kelompoknya. Asik. Ada ya. Oke, yang ini mana? Oke, ya. Jadi Ibu sudah lihat ada keempat kelompok, ternyata mereka bekerja dengan baik, kerjasama. Hari ini coba yang ketua-ketua kelompok maju di depan. Kalian lihat ya yang sudah pertemuan terakhir ini. Kamu akan memaparkan hasil kerja kalian yang kamu buat dari rumah ya, yang dilanjutkan di rumah. Ya. Bagaimana memanfaatkan sampah menjadi karya kamu. Ini ya nantinya jadi ya. Nah, Ibu beri contoh ya. Jadi tujuan kita kali ini siswa bisa merenungkan pengalaman belajar, memahami dampak positif dari pemanfaatan sampah. Jadi direnungkan, oh ternyata sampah ini di dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya sangat banyak ya. Tidak bisa kita biarkan, tidak bisa membuang sampah atau tidak bisa karena ini kamu mungkin esnya sudah habis kamu buang. Padahal ternyata sticknya bisa digunakan menjadi karya. Ya, oke. Nah, Ibu perlihatkan contohnya di sini. Seperti ini ya. Dari masing-masing kelompok mengomentari pembuatan mereka ini. Oh, ternyata sampah itu sangat berguna ya. Menurut saya begini, kelompok saya bahwa saya sangat bersyukur dalam mengelola sampah. Yakni sedotan stick atau stick menjadi karya yang nyata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Ini stick yang
Jangan saya olah menjadi tempat tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kami menyampaikan hasil karya saya ini. Ini sedotan yang saya olah menjadi tempat pensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama dengan kelompok saya. Jadi saya membuat 2 macam dari sedotan dengan stick es krim. Jadi stick es krim bisa menjadi tempat pensil yang bisa kita taruh pensil dan pulpen. Terus ini yang dari sedotan bisa menjadi tempat tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan Presentasikan hasil kerja kelompok kerja kelompok kami. kerja kelompok kami yaitu tempat pensil membuat menjadi pas 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari masing-masing kelompok sudah memaparkan hasil kerja kamu, hasil kerja kelompok dari stick sama sedotan ya. Nah, jadi sudah tahu ya manfaatnya sampah ya. Jadi jangan sembarangan habis makan dibuang sembarangan aja. Ternyata itu berguna ya. Paham? Paham. Oke, kembali Ibu akan simpulkan. Refleksi ya. Ibu akan simpulkan dari materi kita dengan mengolah sampah menjadi karya kita yang manis atau yang gagah. Ya. Kesimpulan dari pertemuan awal sampai dengan pertemuan kelima, aktivitas 5 itu dari kita mengolah sampah yang organik sama anorganik, sehingga sudah menjadi karya sampah yang bisa kita olah menjadi karya sampai dengan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita sangat bersyukur ya sebenarnya. Kalau melihat sampah itu sangat berguna bagi yang lain. Walaupun itu sampahnya bukan seperti ini ya. Sampah kertas maupun sampah karet itu berguna sekali ya. Nah, jadi bukan cuma yang seperti ini yang berguna, semuanya ternyata berguna ya. Bisa kita gunakan menjadi karya, bisa juga menjadi hiasan, bisa juga menjadi kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah seorang untuk doa pulang. Siapkan saja semua ya, bahan-bahannya dibawa kembali, dibawa pulang ya. Bawa pulang yang ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah nanti ketemu di minggu depan lagi dengan tema yang berbeda lagi atau dengan karya yang berbeda lagi ya. Tapi masih dengan sampah, tapi beda lagi, oke? Jadi langsung pulang ke rumah. Insya Allah adik-adik sehat-sehat. Ibu ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah bisa belajar dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.